Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya dan Bim Bim ingin membahas tentang patah tulang atau keselio pada musang ya Gan. Karena ada beberapa Gan yang bertanya cara untuk mengobati musang yang lagi patah tulang Gan. Sebenarnya untuk mengobati patah tulang itu tidak terlalu sulit ya Gan. Cuma ya seperti tips-tips saya yang sebelumnya tentang merawat musang yang punya penyakit, kita harus telaten atau yang ngelakuin pengobatannya itu rutin setiap hari Gan, agar musang kita cepat sembuh Gan. Sebelum kita membahas tentang mengobati musang yang patah tulang atau keselio, saya akan kasih tahu tanda-tanda musang kita itu lagi patah tulang atau keselio Gan, biar agak notice dan cepet-cepet bisa diobati Gan. Yang pertama, kita bisa lihat dari jalan si musang Gan. Kalau awalnya dia jalannya biasa aja, normal-normal aja, tiba-tiba jalannya tuh kayak terseok-seok atau pincang, udah bisa dipastikan musangnya lagi keselio Gan. Yang kedua, kita lihat di bagian kakinya, misalnya kita tekan di bagian kiri kakinya dia biasa aja, dan kita tekan di bagian kanannya dia terasa sakit gitu, itu udah bisa dipastikan kaki sebelah kanannya itu lagi pincang Gan. Dan yang ketiga, kalau kita sudah menemukan spot kaki yang pincang, kita lihat Gan, kalau kita pegang-pegang terasa kayak bengkak atau memar, bahkan yang lebih parah ada keluar misalnya darahnya dikit-dikit, ya bagian itu yang harus kita obati Gan. Tanda yang selanjutnya itu bisa dari perubahan perilaku atau fisik Gan. Yang awalnya musang kita itu makannya rakus, tiba-tiba saat dia pincang makannya itu udah ogah-ogahan gitu Gan. Dan juga perilakunya bisa jadi galak kalau kita pegang di bagian kaki yang lagi cedera gini Gan. Misalnya kita pegang kaki yang cedera gini kan, dia tiba-tiba marah, itu bisa dipastikan di bagian itu dia lagi sakit banget Gan. Dan juga musangnya terlihat kayak lemes atau nggak semangat ngelakuin apa-apa gitu loh Gan. Di kandangnya dia cuma diem aja Gan. Ya kalau misalnya Gan sudah lihat tanda-tanda itu, Gan lanjut diproses untuk menyembuhkan keselio atau patah tulang pada musang ya Gan. Saya akan beri tipsnya setelah ini Gan. Oke Gan, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang gimana sih cara mengobati kaki musang yang lagi keselio atau patah tulang Gan. Bersama saya dan juga si Bim Bim. Setelah kita periksa dan kita menemukan bahwa musang kita terkena keselio atau patah tulang, hal yang pertama kita lakukan yaitu kita biarkan musang di tempat yang tenang dulu Gan, biar dia menenangkan diri dan dia nggak galak Gan. Karena kalau misalnya musang kita pincang, kita tetap ngajak dia main, pasti dia akan marah Gan, karena kan kakinya lagi sakit. Lalu Gan cepet-cepet bawa ke dokter hewan Gan, karena pengobatan keselio atau patah tulang itu udah nggak ada jalan lain Gan, kita harus bawa ke dokter hewan, karena mereka yang ngerti cara untuk mengobati dan juga cara pemberian obat yang sesuai dengan musang, karena kan musang dengan manusia itu udah beda gitu loh Gan, sistem badannya itu. Jadi yang paling bagus lah kita bawa ke dokter hewan Gan. Tapi menurut sepengalaman saya sih, musang itu jarang banget patah tulang Gan, yang ada itu dia keselio Gan. Tapi kita menganggap seolah-olah musang kita itu patah tulang. Karena apa? Karena kaki musang itu memang didesain pendek Gan, biar dia tuh kalau jatuh lebih aman Gan, gitu loh. Ya bukan berarti musang nggak bisa patah tulang ya Gan. Kalau musang patah tulang, sudah bisa dipastikan musangnya akan mati gitu Gan. Karena ya kita lihat postur badannya gini kan, kakinya kan pendek, ekornya panjang, dan badannya itu kayak membulat gitu loh Gan. Jadi pasti hewan seperti musang ini tahan terhadap patah tulang. Yang paling sering itu keselio. Kalau keselio itu misalnya kadang-kadang kaki musang itu terkilir atau salah urat, atau misalnya ada otot-ototnya dia yang robek sedikit, ya itu Gan, tandanya keselio Gan. Nah, setelah kita bawa ke dokter hewan, pastikan dokter hewan memberikan gimana sih caranya kita ngobatin selama pengobatan itu dan juga obat-obatnya. Ya Gan, ikutin aja Gan. Yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan saran dokter hewan tadi dengan teratur dan benar Gan, biar musang kita cepat sembuh. Dan juga kita harus sering kontak dokter hewan, misalnya kita kayak terapi fisik gitu Gan, apa bisa kita lakukan di rumah atau kita harus bawa ke dokter hewan lagi gitu biar cepat sembuh. Dan selama proses pengobatan, saya harap Gan itu mengistirahatkan musang
ya di kandangnya, jangan kita ajak main-main atau aktivitas yang berat-berat dulu kan, biar dia di kandang dulu, biar dia istirahat, buat kandangnya senyaman mungkin. Karena kan pada dasarnya patah tulang atau keselio itu bisa sembuh dengan sendirinya kalau musang kita itu tenang dan dia tuh tidak terlalu banyak menggerakkan bagian yang keselio atau patah gitu kan. Nah, tapi memang susahnya kalau musang lagi patah tulang itu kadang-kadang pola makannya tuh jadi sedikit gitu loh kan, dia jadi nggak terlalu rakus makan. Ya kita tanya aja dokter hewan atau kita berusaha lah gimana caranya biar dia suka makan. Kayak contohnya kan si Bim Bim ini sebenarnya dari 3 jenis makanannya, yaitu nasi telur, cat food kering, dan juga pisang, itu sebenarnya dia paling suka nasi telur kan. Tapi karena memang saya takut kalau musang makan telur terus badannya terlalu gemuk, makanya saya variasiin. Nah, tapi kalau misalnya di masa depan musang saya lagi pincang dan dia mogok makan, saya akan cenderung berikan makan itu nasi telur, karena yang dia paling suka itu kita kasih terus lah kan selama proses pengobatan. Ya, intinya asal dia makan aja dulu kan. Kalau udah sembuh, baru kita mulai pelan-pelan ngasih variasi makanan biar badannya tuh lebih sehat. Tapi kalau selama dia masih sakit, keselio atau patah tulang, ya kita kasih aja makanan yang paling dia suka aja kan gitu loh. Nah, setelah itu Agan juga bisa coba cara sederhana kan, yaitu mengompres kaki musang atau badan musang yang cedera atau keselio dengan air es kan. Ya sama kayak manusia ya, kalau lagi keselio misalnya kita siapin kain gitu, di dalamnya kita masukin es, kita deketin di kaki musang yang keselio. Ya harapannya biar keselionya itu berkurang gitu kan, sakitnya itu berkurang dan mood musangnya itu jadi bagus lagi kan. Tapi kalau musang Agan tuh sudah umur tua, misalnya di atas 4-5 tahun gitu, pokoknya usianya udah besar, ya sebaiknya jangan dikasih air es sih kan, bagusan kita kompres dengan air hangat aja kan. Apalagi kalau keselionya itu berulang ya kan, di daerah yang sama gitu, ya kita bagusan kasih air hangat aja kan, kompres dengan air hangat ya, sama kain kita masukin ke air hangat, kita tekan di bagian yang sakit. Kalau musangnya masih muda pakai air es sih nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita perhatikan ya musangnya itu semakin membaik atau enggak kan. Kalau misalnya tambah membaik ya kita lakuin terus. Kalau misalnya tambah kelihatan memburuk, luka atau cedera dan patah tulangnya musangnya itu, Agan sebaiknya hubungi dokter hewan biar dia menentukan langkah yang selanjutnya kan. Nah, kalau misalnya dalam beberapa minggu musang Agan tuh sudah semakin membaik, jadi misalnya memar di bagian keselio atau patah tulangnya itu sudah semakin mengepis dan musangnya itu udah terlihat lebih aktif, ya Agan bisa ajarin dia jalan-jalan kecil gitu kan, maksudnya di depan rumah kita biar dia jalan-jalan dulu kan, ya biar dia latihan kakinya karena sudah lama nggak dipakai kan karena di kandang terus gitu, biar dia belajar gitu kan, jalan lagi. Dan yang terakhir, tapi ini sebenarnya di dokter hewan ya kan, pada saat kita ke dokter hewan tadi, karena keselio atau patah tulang itu sering membuat kaki musang sakit, ya kita minta resep obat anti nyeri pada dokter hewan kan. Ya biar dia ngasih obat apa dan dosisnya berapa, ya kita tinggal ngasih ke musangnya. Agar nyerinya itu berkurang dan musangnya itu bisa cepat sembuh kan. Dan cepat tenang, itu yang paling penting kan. Oke kan, tadi itu beberapa tips tentang mengobati musang yang patah tulang atau nyeri ya kan. Ya sebenarnya mengobatinya itu sangat mudah ya kan, karena pada dasarnya musang itu jarang banget patah tulang kan, karena kakinya yang pendek gini. Dia lebih seringan keselio gitu kan, karena mungkin dia naik tinggi tiba-tiba jatuh atau misalnya salah urat gitu. Ya intinya kita langsung aja bawa ke dokter hewan biar dia yang tahu cara mengobatinya, kita tinggal ngikutin aja kan. Oke, sekian dari video saya hari ini. Kalau Agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Dan kalau Agan punya pertanyaan tentang hewan yang saya pelihara, langsung aja komen di bawah. Nanti kalau pertanyaan bagus, saya pasti buatin videonya. Oke kan, sekian dari saya dan juga si Bim Bim. Salam hewan lestarikan. Bersama saya dan juga si Bim Bim. Nih kan.